Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh salah satu sosok yang memang menjadi inspirator dalam dunia seni. Yang memang mungkin dalam kalangan dunia seni sudah tidak asing dengan yang namanya dengan Bapak Rosid. Kebetulan inilah yang menjadi ketertarikan saya. Bapak Rosid ini kan lahir ini dari keluarga di Pangandaran ya, Pak, daerah Parigi. Ciamis. Di Parigi, Pangandaran. Pangandaran. Nah, yang saya tahu itu Bapak itu keluarga itu nelayan ya, Pak ya? Atau petani? Petani. Nah, sebenarnya hal ini yang memang buat saya tertarik kenapa saya memilih Bapak untuk menjadi narasumber saya. Dengan latar belakang keluarga Bapak petani, namun Bapak sendiri memilih jalur yang berbeda gitu, Pak. Ya. Dari keluarga Bapak background itu petani, Bapak ini memilih untuk menjadi seniman. Ya. Dan dari info yang saya gali sebelumnya, Bapak ini mulai merantau ke Bandung dari tahun 2008 ya, Pak ya? Saya merantau dari tahun 89. Oh, dari 89. 89. Udah lumayan lama juga ya, Pak ya? Iya, lulus SMA langsung ke Bandung. Lulus SMA langsung ke Bandung. Baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bakal saya lontarkan ke Bapak gitu. Yang pertama, boleh Bapak ceritakan mengenai masa kecil Bapak dan lingkungan Bapak, tempat Bapak tumbuh itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, saya nama Rosid. Saya asli dari Parigi, Pangandaran. Saya dilahirkan dari kalangan bapak saya petani dan saya anak ke-6. Laki-laki semua, jadi saya ke-6 dan kakak saya mungkin beda-beda itu ya profesinya. Nah, saya yang jadi pelukis cuma saya sendiri. Jadi waktu itu saya menyadari waktu saya kecil, waktu di kampung suka ya main atau ini terus di sekolah menggambar itu mungkin paling menonjol. Dan saya senang coret-coret dari kecil, senang gambar apa orang sih, banyakan sih dulu, walaupun binatang juga kadang-kadang, tapi banyakan sih orang, figur-figur orang yang dari mulai pahlawan, dari mulai artis apa aja saya lukis gitu. Jadi waktu itu saya ya karena talenta itu dari kecil udah ini, tapi setelah SMA saya baru menyadari saya punya bakat dan ini saya pengen fokus, pengen menekuni bakat saya. Akhirnya saya ngelukis potret keluarga, potret tetangga, potret akhirnya guru-guru, dan alhamdulillah dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA tuh saya alhamdulillah selalu ada yang pengen dilukis gitu. Jadi dari itu saya alhamdulillah saya juga kebantu, saya uang jajan atau uang untuk bayar sekolah juga kebantu dari hasil itu. Akhirnya setelah itu saya ingin menekuni, ingin fokus ya, setelah keluar SMA saya hijrah ke Bandung karena tujuan saya ingin belajar melukis saja. Nah, sebenarnya ada satu hal yang memang menjadi ketertarikan juga buat saya, memang berbeda dari seniman yang lain. Mungkin seniman pada umumnya atau pelukis pada umumnya hanya melukis di media kanvas. Ya. Nah, yang saya lihat kan di kayu ada, di batu ada. Nah, ada filosofi tertentu nggak sih, Pak? Bapak mengapa melukis di media kayu ataupun batu itu? Ya kalau media sih memang awalnya sih memang di kertas itu pertama, tapi ke sini karena saya kan saya senang kayu, senang benda-benda, akhirnya saya mencoba di kayu. Ternyata di kayu juga menarik dan di kayu lebih asik, lebih apa ya? Lebih enjoy, karena kayu itu kan warnanya warna alami, natural, terus ininya bentuknya juga kadang-kadang kayu alami, natural juga gitu. Akhirnya saya lebih enak, lebih menikmati lah gitu dengan media kayu itu. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan media kayu ini ada kesulitan tertentu nggak, Pak, untuk media kayu ini sendiri? Ya mungkin kesulitannya saya kalau kayu kan agak susah ya, beda dengan kanvas, kertas gitu. Kalau kayu itu kan nyarinya kan ya harus ya, apalagi kayu jati gitu kan, harus ke Jawa atau kemana gitu, terus lebih mahal lagi gitu kan. Dan apalagi kayu yang alami kayak gini, lebih natural kan, itu kan ukuran dan bentuk juga nggak ada yang sama gitu kan. Itu mau bentuk yang alami gitu. Itu yang kesulitan, kadang-kadang orang pengen dilukis di kayu, aduh saya nyari bahannya harus minta waktu gitu. Ya itu aja mungkin. Dari awal perjalanan Bapak sebagai seniman, tantangan apa yang paling berat untuk Bapak hadapi dan bagaimana cara Bapak menghadapi hal tersebut? Ya saya karena dari kecil juga dididik dengan
kehidupan sederhana dan keras. Saya sudah hadapi aja. Saya karena pilihan saya ingin jadi seniman, ingin jadi pelukis, apapun resikonya, apapun tantangannya saya jalani, saya hadapi. Ya alhamdulillah, walaupun mungkin saya dari awal ke Bandung sampai sekarang tuh selalu tantangan selalu ada gitu. Tapi saya jalani dan lalui dan benar-benar dihadapi aja dan dinikmati aja, disyukuri aja gitu. Apapun ya, besar kecil rezeki dan itu kan tetap ini. Tapi saya tetap talenta ini terus jadi bekal, jadi spirit untuk saya terus berkarya gitu. Luar biasa. Jadi itu teman-teman dari singkat perjalanan cerita Bapak Rosyid yang memang sangat luar biasa dengan latar belakang keluarga petani hingga pada saat ini Bapak Rosyid masih menekuni profesi Bapak Rosyid sebagai seniman. Nah, sejauh mana karya seni Bapak menjadi sebuah perlawanan ataupun refleksi hidup Bapak? Ya, karya memang itu curahan hati ya. Karya itu jadi cerminan jiwa saya gitu kan. Dari saya ngelukis Bapak, terus ngelukis orang-orang, ngelukis anak, saya karena kecintaan, terus saya penghormatan ke orang tua. Saya ngelukis Bapak saya itu pertama penghormatan ke Bapak, kedua menggali semangat hidupnya, ketiga penghormatan petani. Jadi 3 konsep itu yang saya angkat, bukan hanya sekedar memindahkan wajah Bapak terus ke lukisan, bukan, tapi di situ ada nilai-nilai yang saya sampaikan dan ada konsep, ada energi, ada sebuah penghormatan yang saya wujudkan melalui karya, melalui lukisan itu. Jadi ketika saya ngegoreskan melukis sosok Bapak itu, saya membayangkan perjuangan dari muda sampai tua itu. Bapak saya petani dan Bapak saya pekerja keras. Saya mencoba menghargai perjuangannya itu dan saya merasa dibesarkan dari hasil keringat petani. Saya sangat hormat terhadap petani dan kenapa saya ngelukis artefak petani itu, saya ngelukis Bapak saya, itu suatu penghormatan saya ke Bapak melalui karya gitu. Jadi saya tidak bisa mengucapkan apa yang lebih ini selain dari bentuk penghormatan saya ke Bapak itu melalui karya, melalui lukisan itu. Jadi melalui rasa, melalui goresan itu. Jadi itu yang saya wujudkan, yang saya ungkapkan di karya itu. Nah, bisa Bapak sebutkan nggak beberapa pencapaian Bapak yang menurut Bapak penting tetapi ini belum diketahui oleh publik secara luas? Ya, sama gitu. Ini kan saya ngoleksi artefak petani, benda-benda ini kan. Benda-benda ini kan kadang orang mau udah dibuang, udah dianggapnya sampah, limbah lah gitu. Bagi saya benda ini benda yang bersejarah, benda yang pernah dipakai orang-orang dulu dan ya ini otomatis benda ini kan benda yang bagi saya tuh punya nilai histori, punya nilai sejarah yang lebih menarik. Mudah-mudahan ya apa yang saya kumpulkan, apa yang saya ungkapkan melalui penghormatan saya ke benda-benda ini tuh mudah-mudahan jadi bahan perenungan buat generasi berikutnya. Jadi jangan dianggap sepele perjuangan petani gitu. Jangan dianggap. Jadi setiap orang kan hampir mungkin penduduk Indonesia tuh hampir mungkin 90% makan nasi kan. Ya itu kan keringat petani. Jadi jangan lupa perjuangan petani, keringat petani harus hargai lah gitu. Bagaimana perasaan Bapak ketika hasil kerja keras Bapak justru lebih dihargai di luar negeri daripada di negeri sendiri? Apabila Bapak pernah merasakan atau menghadapi hal seperti itu? Ya seperti saya diundang sama Singapura Biennale itu gara-gara saung saya itu. Saung saya kenapa? Gara-gara saung. Ya itu kan saung saya itu bagian dari karya juga gitu. Ya awalnya saya senang ngumpulin, senang nata gitu. Akhirnya ada si Kang Ucok namanya, Amudir T. Siregar itu, dia seorang dosen di ITB, dosen seni rupa, dan dia kurator juga. Nah, dia sering nongkrong di sini, dia yang mengungkapkan bahwa saung saya itu karya gitu. Akhirnya dari saung itu dipresentasikan ke Singapura Biennale, akhirnya di ACC sama Singapura Biennale, akhirnya diangkut, dipamerkan ke Singapura, dibiayai semua. Jadi gara-gara saung itu, jadi gara-gara benda-benda yang saya kumpulkan itu, saya bisa ikut atau bisa tampil di dunia pameran yang bergengsi itu Singapura Biennale itu
dari saung itu gitu. Itu yang saya sangat 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 menghargai dan sangat mengapresiasi, sangat jadi bahan perenungan buat saya, juga bahan energi. Jadi yang tadinya mungkin saya awalnya kayak buang-buang energi, tapi ketika ada orang dan ada negara yang sangat menghargai itu, aduh, itu jadi saya semakin yakin gitu. Apa yang saya kumpulkan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan sehari-hari itu, mengumpulkan benda-benda itu, menata ini benda-benda ini, jadi tidak merasa sia-sia waktu itu, tidak merasa buang-buang energi. Ya alhamdulillah, itu yang saya syukuri itu. Untuk di negeri sendiri Pak, di Indonesia nih, ada yang paling tertinggi apa yang memang pernah diakui mungkin oleh negara khususnya gitu Bapak? Ya anugerah budaya mungkin dari wali kota, dan anugerah budaya, terus ada beberapa dari kampus, dari perorangan, juga dari model perorangan mungkin dari Pak Anies Baswedan, dari pernah saya juga ngelukis 7 presiden dengan ketemu dengan Pak Jokowi dari lukisan. Secara langsung bertemu dengan Pak Jokowi. Dan dengan Pak Anies juga sama gitu, dari lukisan. Jadi alhamdulillah saya dikasih bekal sama Tuhan, talenta ini saya bisa jadi nyambung dengan siapapun. Jadi nyambung itu dalam arti bisa silaturahmi, bisa kenal gitu. Kalau tidak melalui karya mungkin saya jadi apa yang saya mau ini perkenalkan dari hasil karya saya. Jadi dari hasil karya lukisan itu saya bisa dekat gitu, bisa kenal, bisa akrab gitu. Itu yang saya syukur itu. Dalam menjadi hidup Bapak sebagai seniman, apakah pernah ada titik di mana Bapak merasain berhenti nggak Pak untuk menjadi seorang seniman? Saya tidak sampai kapanpun saya sampai selagi kita masih bisa gerak, bisa bisa melakukan sesuatu, insya Allah saya apapun, dengan kondisi apapun, saya terus menunjukkan saya sebagai seniman harus, kreativitas saya harus terus tunjukkan gitu. Ya seperti saya nggak ngelukis misalkan ini, sambil inspirasi, jadi ini bagian dari karya juga. Jadi semua yang ada di sini saya olah, saya tata, saya display, saya kerjakan, saya respon gitu. Berarti dengan hasil karya yang memang sangat banyak dari studio Bapak ini full murni tangan Bapak ini. Iya. Jadi saya memang benda-benda yang orang dulu pernah pakai, saya hanya menggabung-gabung. Tapi kan kalau nggak ada yang peduli dan nggak ada yang menggabung, nggak ada yang menata, nggak ada yang merespon benda ini, ya benda ini kayak benda mati aja, benda yang tidak berharga. Tapi ketika saya hargai dan kita respon dan kita pajang, akhirnya benda ini jadi karya. Itu. Baik Bapak. Bagaimana Bapak memaknai kritik dan penilaian terhadap pribadi maupun karya Bapak? Kritik saya sih sebelum orang menilai, sebelum orang mengkritik, ya saya juga merenungi diri saya sendiri gitu. Apakah tindakan saya, apakah ungkapan saya melalui karya atau ini tuh, apakah ada manfaatnya, apakah ada yang benar-benar jadi bahan perenungan buat semua orang? Yaitu yang saya gali itu. Jadi bukan hanya sekadar saya memindahkan atau menumbuhkan benda-benda ini, tapi saya di sini harus tunjukin kreativitas saya. Jadi harus total gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Ya. Baik. Jika kita melihat ke belakang, keputusan atau jalan hidup Bapak mana yang paling menentukan posisi Bapak pada hari ini? Ya posisi hari ini ya mungkin ya saya bangun pagi ya apa yang saya ini terus. Jadi kadang-kadang besok nggak tahu gitu kan, tapi apa yang kita kerjakan tuh ya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pola pikir kita, terus aja tunjukin aja gitu kreativitas. Jadi ketika ini ya jangan setengah-setengah gitu. Ketika ini ya harus terus, kreativitas kita harus dibangun terus gitu. Jadi jangan patah semangat, jangan setengah-setengah, harus terus tunjukin gitu. Itu aja. Nah, apa pesan Bapak untuk anak muda ataupun seniman muda yang sedang berjuang tapi mulai kehilangan arah di luar sana Bapak? Mungkin banyak sekali seniman-seniman muda yang memang sudah
mulai untuk mendalami dunia seni, tapi mereka kayak seperti nggak pede terhadap dirinya. Mereka kayak bingung, ini saya kedepannya seperti apa dan lain. Apa pesan Bapak untuk mereka? Ya terus terang bagi anak-anak muda, ya saya juga dulu awal mengalami itu gitu. Ketika saya ke Bandung, mungkin ada orang, apakah saya bisa hidup dari karya gitu. Saya sih, ya saya karena saya udah memutuskan saya pengen jadi seniman, ya tunjukin aja terus. Akhirnya saya yakin lah rezeki mah nanti ngikuti gitu. Jadi kita mah harus ngikuti kata hati. Jadi jangan nanti gimana terus gimana, ada yang ini enggak, yang ada yang suka nggak, benar-benar ini karya saya sendiri. Saya kalau tugas saya mah berkarya aja. Kalau masalah uang rezeki mah nanti ngikuti. Jadi ketika saya total dan ini, orang lain juga nanti menilainya beda gitu. Bedanya kalau kita fokus, insya Allah orang lain juga fokus lihat kita, menilai kita fokus. Tapi kalau kitanya pelin-pelan, nggak arah tujuannya nggak jelas, orang juga kan bingung. Ini mau kemana gitu orang, atau ini mau bikin apa gitu kan. Tapi seperti saya gini, awalnya kan kata orang kayak ngapain barang-barang ini dikumpulin. Ya saya mah karena senang dan saya ini ya terus aja. Akhirnya lama-lama kan orang juga bisa menikmati, bisa mengapresiasi. Akhirnya inilah karya saya, inilah ungkapan jiwa saya gitu. Jadi masalah rezeki mah ya itu mah insya Allah udah ngikuti gitu. Jadi kata orang tua tuh hati-hati di jalan, jadi kita berjalan ngikuti kata hati gitu. Jadi kalau ngikuti kata hati insya Allah, jadi orang lain juga melihatnya pakai hati, bukan hanya kasat mata. Jadi bukan hanya kamu sekolah juga sampai ini, tapi kalau orang lihat ini lihat karyanya, bukan lihat sekolahnya, bukan lihat background dari mananya, tapi lihat karyanya. Baik, jika hari ini adalah kesempatan untuk Bapak menyampaikan pesan pada dunia, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya pesan saya ya, galilah potensi diri masing-masing. Jadi setiap Tuhan menciptakan makhluknya pasti dikasih talenta masing-masing, pasti bekal. Jangankan kita makhluk yang paling sempurna manusia, binatang aja yang sekecil apapun dikasih kelebihannya masing-masing. Jadi apalagi kita yang ini ya harus yakin, jangan mengeluh karena nggak punya uang, jangan mengeluh karena nggak punya modal, jangan mengeluh karena kita hidup itu semakin ini karena dengan situasi sekarang. Apa yang kita ini bisa, apa yang kita ini harus terus lakukan aja gitu. Jadi seperti saya semampu saya ya ini aja tuh. Jadi terus aja gitu. Kita mah tugasnya berkarya aja gitu. Jadi masalah rezeki dan itunya nanti ngikuti. Jadi itu yang harus terus pegang teguh, semangat dan tunjukin kekaryaannya sendiri masing-masing. Semoga jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sekarang itu jadi kepetik dan hasilnya di kemudian hari. Seperti petani juga kan menanam itu nggak tahu buahnya kapan, tapi kan kita tugasnya petani itu menanam. Kita menanam terus mengurus dan tanamannya bagus, insya Allah pasti berbuah. Tapi kalau ya, seperti saya berkarya melukis ya berkarya aja terus gitu. Nanti juga masalah rezeki ngikuti. Jadi itu jangan patah semangat. Buat anak muda harus yakin apa yang kita pilih sekarang tuh harus yakin. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi ngikuti kehendak hati. Jadi kalau kita pingin menekuni bakat seni ya terus tunjukin gitu. Jangan ngikuti seni sekarang lagi pasarnya lagi ini, lagi nggak bagus apa ya, jangan itu. Harus yakin dan insya Allah rezeki ngikuti. Itu ya, insya Allah. Itulah sebuah kisah dari Bapak Rosyid yang memang semoga ini bisa menjadi suatu motivasi untuk teman-teman, baik itu seniman maupun halayak umum, yang dimana proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, asal kita tekun untuk menjalaninya, asal kita ikhlas untuk menjalaninya, ya. Dan kita juga tetap legowo dengan apa yang nanti hasil akhirnya kita akan hadapi. Ya. Ya. Mungkin cukup sekian Bapak untuk pertemuan kali ini. Ya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Bapak Rosyid atas waktu luangnya, atas informasinya. Mohon maaf saya apabila kekurangan ungkapan dan ininya. Saya mungkin kalau
di kata itu kadang-kadang suka untuk mengungkapkan, tapi saya lebih ke ungkapan bahasa rasa gitu. Rasa. Jadi itu yang ya mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan dengan ini saya sendiri mudah-mudahan jadi bahan perenungan, bahan pembelajaran gitu. Dan buat teman-teman juga khususnya para seniman umumnya, untuk masyarakat secara luas yang memang ingin melihat karya Bapak Rosyid secara langsung, mungkin bisa langsung datang ke studio Rosyid ya Pak ya? Ya. Di daerah Kota Bandung. Jalan Cigadung Raya Tengah nomor 40. Jalan Cigadung Raya Tengah nomor 40. Setiap hari buka kecuali pada hari Senin, buka sampai jam 10 malam. Ya. Mungkin teman-teman yang ingin bersilaturahmi secara langsung ke Bapak, mungkin bisa langsung datang ke sini ya Pak ya? Boleh. Saya ladeni. Saya sih alhamdulillah saya mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran. Jadi setiap tamu apapun yang ini saya ladeni karena itu wajib, hukumnya wajib dan kita harus berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu itu. Dan mungkin untuk para seniman-seniman muda yang mulai merasa ragu, yang mulai merasa kehilangan arah, mungkin teman-teman juga bisa ke sini untuk bertukar pikiran, bertukar cerita, dan bertukar pengalaman dengan Pak Rosyid, yang semoga itu bisa membangun kepedean kalian, keyakinan kalian dalam menekuni dunia seni. Karena seni itu tidak ada ukurannya, seni itu tidak ada batasnya, dan seni itu tidak ada nilai yang bisa membatasi suatu nilai dalam suatu seni. Ya. Seperti itu, saya Fadil Arkan undur diri bersama Bapak Rosyid di studio Rosyid. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.